POV Fani. Sejak kepergian Bang Firza, aku mendekam di rumah seorang diri. Beruntung persediaan makanan sehari-hariku seperti beras, air mayur, dan bumbu dapur masih banyak di kulkas. Jadi aku tidak perlu belanja lagi. Aku mengurung diri di kamar. Aku malu keluar rumah karena wujudku yang berubah tua ini. Beberapa hari sejak kepergian Bang Firza bersama mamanya, Bang Firza datang ke rumahku mengambil barang dagangan. Bang Firza tampak jijik kepadaku. Bang Firza sungguh tega sekali kepadaku. Kapan Bang Firza mendapat karma? Semoga saja Bang Firza merasakan juga apa yang aku rasakan. Beberapa hari kemudian, stok sayur mayur dan bumbu di dapurku habis. Aku harus belanja ke warung sayur. Aku menggunakan cadar untuk menutup wajahku yang mirip nenek-nenek. Aku memakai gamis yang sebelumnya belum pernah aku pakai, supaya orang-orang tidak ada yang mengenalku. Aku berjalan ke warung sayur dengan dada was-was dan khawatir. Khawatir ada yang tahu kalau aku adalah Fani. Kulit tanganku yang keriput masih terlihat jelas. Semoga saja tidak ada yang tahu kalau aku adalah Fani. Mbak, orang baru ya? Saya baru lihat. Rumahnya sebelah mana? Tanya ibu pemilik warung ramah. Di ujung sana, Bu. Jawabku singkat. Aku memilih sayur mayur dan berbagai macam bumbu untuk stok 1 minggu, supaya tidak bolak-balik belanja. Beruntung aku masih memiliki uang simpanan, walaupun tidak banyak. Cukuplah untuk makan 1 bulan. Mbak Yu, itu orang baru ya? Ucap salah satu ibu-ibu yang sedang nongkrong di warung bersama beberapa ibu-ibu lainnya. Aku sedang berjalan perlahan akan pulang. Iya, katanya rumah yang ujung. Entah ujung sebelah mana. Jawab ibu tukang sayur. Suara mereka terdengar keras, khas ibu-ibu ngerumpi. Rumah yang ujung kan rumah Fani, jawab ibu lainnya. Orang itu kok mirip sama Fani ya, bentuk badannya. Tapi sudah nenek-nenek. Mungkin ibunya Fani, ujar salah satu dari mereka. Ibunya kan gak pakai cadar. Dulu aku pernah ngobrol sama ibunya. Fani kok sudah lama gak kelihatan ya, semenjak dilabrak ibu mertuanya waktu itu, ucap mereka. Iya, sudah lama gak ke warung. Mungkin malu mau keluar. Padahal di rumahnya ada orang terus, gak pernah keluar. Resiko jadi pelakor yang begitu, pasti dapat hukuman sosial. Beruntung Fani, istri pertamanya gak ngelabrak. Yang melabrak justru ibu mertuanya. Tapi sudah lama juga gak lihat suaminya. Terakhir aku lihat, suaminya masuk mobil, masukin koper. Mungkin suaminya sudah pergi ninggalin Fani. Iya Kah Jeng, berarti sekarang Fani jadi janda lagi dong. Mungkin iya, soalnya dengar-dengar Fani main mantra, minta dari Mbah Ti, yang dukun rumahnya di tengah kebun kakao belakang rumahnya itu. Masa sih Mbak Yu, Fani main pelet? Pantas saja mertuanya melabraknya. Nggak nyangka banget ya, Fani main dukun, padahal dekat sama Ustazah Nur yang paham agama. Aku segera mempercepat langkahku. Tidak tahan rasanya mendengar orang-orang membicarakanku. Aku malu sekali. Aku sudah tidak punya harga diri. Sepertinya aku harus pindah dari sini. Apa aku pulang kampung saja ya? Menemani ibuku di kampung. Tapi wajahku seperti ini. Nanti apa kata orang satu kampung? Aku harus mencari cara dulu, supaya aku bisa kembali seperti semula wujud tubuhku. Siang ini, saat aku sedang meratapi nasibku,
Terdengar suara salam, dan pintu ruang tamu diketuk pelan. Aku bergegas mengenakan cadarku, berjalan menuju pintu dan membukanya. Tampak Mbak Nisa berdiri di depan pintu. Ada apa ya Mbak Nisa kesini? Ternyata Mbak Nisa mencari Azam yang dibawa oleh Bang Firza. Mungkin dikira Bang Firza masih tinggal di sini. Aku sekalian meminta Mbak Nisa untuk membantu mengobatiku. Mbak Nisa menyuruhku untuk selalu sholat 5 waktu, sering membaca Al-Quran dan ruqyah. Iya, ruqyah. Badanku pasti ada pengaruh sihir dari mantra yang aku baca dulu. Sepertinya aku memang harus diruqyah. Tapi aku pakai uang dari mana? Ruqyah ke Ustadz kan pakai dana. Aku ingin ruqyah di tempat Bang Firza yang diajak mamanya itu. Aku meminta uang kepada Mbak Nisa, tapi tidak diberinya. Aku disuruh ruqyah sendiri. Aku ingin menemui Bang Firza. Aku ingin meminta uang. Bang Firza kan kemarin jualan. Pasti sekarang punya uang. Setelah Mbak Nisa pulang, aku bersiap berangkat ke rumah mamanya Bang Firza. Aku sudah tahu rumahnya. Pernah diajak Bang Firza waktu itu. Tapi aku tidak masuk ke rumah mamanya. Karena takut mamanya marah. Jadi dulu aku hanya menunggu di luar. Aku memesan aplikasi ojek online menuju rumah mamanya Bang Firza. Sesampainya di depan rumah mamanya Bang Firza, tampak mobil Mbak Nisa terparkir dan terlihat Bang Firza. Mbak Nisa dan Azam sedang bermain bola bertiga di halaman rumah mamanya Bang Firza yang luas. Mereka tampak tertawa bahagia saat Azam berhasil menendang bola dengan kaki mungilnya. Seperti keluarga bahagia. Aku memandangi mereka dari jalan di depan rumah mamanya Bang Firza. Ada sebersit rasa cemburu di hatiku melihat kebersamaan mereka. Apakah Mbak Nisa sudah rujuk dengan Bang Firza? Kalau memang iya, kok enak sekali jadi Bang Firza. Sudah membuang Mbak Nisa, kemudian membuangku, tapi justru sekarang mendapatkan kebahagiaan lagi. Bisa hidup bergelimang harta dengan Mbak Nisa. Sungguh dunia ini tidak adil. Aku benci sekali dengan Bang Firza. Aku benci dengan semuanya. Aku berjalan masuk ke pintu gerbang rumah mamanya Bang Firza. Bang Firza, panggilku saat aku sudah berada di dalam halaman rumah. Beruntung mamanya Bang Firza tidak kelihatan. Semoga sedang tidak ada di rumah. Mbak Nisa memandangku dengan terkejut. Iya dek, ada apa kesini? Jawab Bang Firza yang terkejut juga melihat kemunculanku yang tiba-tiba. Bang, aku kesini mau minta uang. Aku mau ruqyah, biar aku kembali muda lagi. Aku butuh uang 1 juta. Aku nggak ada uang, ucapku. Bang Firza tampak terdiam seperti sedang berpikir. Abang juga nggak punya uang, dek, jawabnya. Kemarin kan abang jualan, pasti abang punya uang. Kasih aku, bang, mintaku. Ada sih uang, tapi nggak banyak. Mau buat mengurus perceraian kita, jawabnya. Abang kan bisa cari lagi. Sini, kasih aku uang, bang. Aku nggak betah punya fisik kayak gini, ujarku lagi. Bang Firza diam saja. Pak Nisa juga diam saja. Azam, suara mamanya Bang Firza terdengar dari pintu ruang tamu. Ada tamu ya? Tanya mamanya memandang ke arah. Kami semua terdiam. Aku bingung harus bagaimana. Kabur atau terus merayu Bang Firza untuk memberiku uang. Setelah ke rumah Fani, yang tidak aku temukan Bang Firza dan Azam.
Lantas aku langsung menuju ke rumah mamanya Bang Firza. Sesampainya di rumah mamanya Bang Firza, aku disambut hangat oleh mama. Mama tampak riang sekali. Azam sedang bermain bola di ruang tengah, mengejar bola ke sana kemari. Bang Firza tampak duduk menemani Azam bermain bola. Setelah beberapa saat, Azam mengajak keluar rumah. Aku menuntunnya menuju halaman depan rumah mamanya Bang Firza yang luas, membawa bola yang dimainkan Azam tadi. Bang Firza mengekori kami. Azam terlihat leluasa menendang bola ke sana kemari. Lucu sekali melihat tingkah putraku ini. Tanpa aku sadari, aku selalu tertawa setiap kali Azam berhasil menendang bola dengan kaki mungilnya. Begitupun Bang Firza. Menit kemudian, tiba-tiba muncul Fani di hadapan kami. Fani menggunakan cadar yang aku lihat di rumahnya tadi. Berarti Fani berangkat sesaat setelah aku berangkat juga. Aku lumayan terkejut dengan kedatangan Fani. Ternyata Fani kesini akan minta uang ke Bang Firza untuk biaya ruqyah. Aku hanya diam saja memperhatikan Azam yang masih bermain dan mendengar mereka berdebat. Beberapa saat kemudian, namanya Bang Firza muncul di pintu ruang tamu. Tatapan mata Fani tampak terkejut dan cemas. Ada tamu ya? Tanya mama memandang ke arah kami, kemudian menatap Fani. Iya mah, jawab Bang Firza terbata. Siapa ya? Tanya mamanya Bang Firza ke Fani. Fani diam saja. Aku juga diam saja. Maaf, Anda siapa? Dan cari siapa ya? Tanya mamanya Bang Firza lagi. Kenapa nggak dijawab? Tanya mamanya Bang Firza dengan heran. Kalau nggak ada keperluan, silakan keluar dari dalam halaman rumah saya ya, ucap mama. Lisa, Azam ajak masuk. Takutnya modus mau menculik anak, bisik mama ke arahku. Aku bukan penculik, ucap Fani dengan suara nenek-nenek yang masih membuatku pangling. Kalau bukan penculik, terus Anda siapa? Dan mengapa ada di sini? Tanya mama. Yaitu Fani, Ma, ucap Bang Firza enteng. Maksudnya Fani siapa, Fir? Teman kamu. Kamu punya teman nenek-nenek? Tanya mama. Fani, mantan istri Firza, ucap Bang Firza. Loh, memang istri kamu ada berapa? Ini istri ketiga sudah nenek-nenek itu. Namanya Fani juga? Tanya mama penasaran. Ini Fani mantan istri kedua Firza, ujar Bang Firza. Maksudnya bagaimana? Fani itu kan masih muda, bukan nenek-nenek begini. Tanya mama lagi. Iya, Fani sekarang sudah berubah jadi nenek-nenek, lebih tua dari mama, jawab Bang Firza. Serius, Fir? Kok bisa? Tanya mama heran. Tanya saja sama orangnya langsung, Ma. Kok bisa berubah tua begitu? Jawab Bang Firza. Kamu Fani, ngapain kamu di sini? Pakai cadar segala. Buat nutupin wajahmu yang sekarang tua ya? Tanya mamanya Bang Firza, menghampiri Fani. Fani mundur beberapa langkah. Mamanya Bang Firza dengan cepat menarik cadar milik Fani, dan cadar Fani terlepas. Terpampang jelas wajah Fani yang keriput. Hahaha, wajahnya mirip ibu kamu ya. Mirip banget, kayak pinang dibelah dua, ucap mama seraya tertawa, menertawakan wajah Fani. Kok bisa wajah kamu berubah tua dalam sekejap ini? Bagaimana ceritanya?
Tanya Mama. Bang, sini uang 1 juta. Aku mau pulang nih, ucap Fani tanpa menghiraukan pertanyaan mamanya Bang Firza. Loh, suara kamu juga berubah mirip nenek-nenek. Ya ampun, ucap Mama masih tertawa. Mungkin karma bagi pelakor. Wajah berubah tua dalam sekejap karena merebut suami orang, ucap Mama. Kasihan banget sih kamu. Lisa semakin hari semakin cantik, sedangkan kamu dalam sekejap sudah berubah tua. Kenapa kamu masih ganggu Firza pakai minta-minta uang 1 juta segala? Kamu masih saja melorotin Firza, ucap Mama. Aku mau minta uang 1 juta ke Bang Firza. Aku mau rupiah, Ma. Mau mengembalikan tubuhku yang tua ini, biar jadi muda lagi, ucap Fani. Ah, enak saja minta-minta uang ke anak saya. Biarin kamu biar tua begini saja terus. Lebih bagus kok, kan nggak bisa ganggu sama orang lagi, ucap Mama. Bang Firza pelit, ucap Fani. Tiba-tiba Fani berjalan keluar gerbang dengan cepat dan menghilang ke arah jalan. Ada-ada saja ya azab bagi pelakor. Ayo masuk, Miss, ucap Mama setelah Fani tidak terlihat lagi. Aku masuk menggendong Azam. Bang Firza juga ikut masuk. Aku tidak tega melihat Fani dikata-katai oleh mamanya Bang Firza seperti tadi. Fani sudah begitu menderita dengan fisik seperti itu. Lisa, kapan rujuk dengan Firza? Tanya Mama saat kami sedang duduk di ruang tengah. Maaf, Ma, Lisa sudah memutuskan untuk enggak kembali dengan Bang Firza, jawabku. Kok begitu, Nis? Gak kasihan dengan Azam? Tanya Mama. Azam belum tahu apa-apa, Ma. Bang Firza kan masih bisa menemui Azam, ucapku. Sesaat kemudian aku pamit pulang membawa Azam. Bang Firza dan Mama tampak kecewa dengan jawabanku. Tapi biarlah, semua sudah keputusanku. Aku mengemudikan mobilku menuju rumahku. Azam aku dudukkan di kursi khusus anak di mobil. Aku pakaikan sabuk pengaman. Azam tertidur di mobil. Sesampainya di rumah, pintu gerbang dibuka oleh satpam, dan kemudian Azam digendong babysitternya untuk ditidurkan di kamar. Aku hari ini sengaja tidak membawa babysitter karena lagi pengen berdua sama Azam. Dek, sebuah suara memanggilku dari pintu gerbang yang akan ditutup oleh satpam. Bang Firza. Satpam tampak menghalangi Bang Firza yang akan berjalan masuk. Jadi Bang Firza tadi membuntutiku dari rumah mamanya hingga ke rumahku menggunakan motor. Tampak motor Bang Firza terparkir di depan gerbang, tidak jauh dari Bang Firza berdiri. Iya, ada apa? Tanyaku. Boleh abang masuk? Tanya Bang Firza. Maaf, lain kali saja ya Bang. Azam sedang tidur. Abang kesini tentu mau menemui Azam kan? Tanyaku. Iya dek, abang pamit ya, ucapnya seraya berjalan menghampiri motornya dan bergegas menaiki motornya. Matanya lekat mengedarkan pandangan ke pekarangan rumahku. Bersambung.